Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Hadirin para jamaah, Bapak dan Ibu, mari kita buka terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Hanya kudrah dan iradanya jua. Nikmat karunia, nikmat yang banyak diberikan, kesempatan, kesehatan, lebih-lebih keimanan, hingga kita bisa meluangkan waktu kita beranjak dari rumah sampai di masjid ini semata-mata libtigha'i mardatillah, mencari ridha Allah, wa narju rahmatahu, dan mengharap rahmatnya jua. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan menjadi amalia mardiyah, diridhai, makbul, diterima. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah, seperti disampaikan beberapa waktu yang lalu berkenaan dengan syurutu sihhati shalah, syarat-syarat sahnya salat, yaitu sitrul aurah, menutup aurat. Dari pembahasan menutup aurat ini, kemudian apa batasan aurat itu? Dibahaslah berbagai pendapat. Kemarin sudah disampaikan pendapatnya Hanafi. Maka kita sekarang bagaimana yang lain? Komentar dari para ulama Malikiyah itu mengatakan yajibu sitrul aurati an a'yunin nasi ijma'an. Wajib menutup aurat dari pandangan manusia itu sudah menjadi ijma'. Amma fis salati, adapun di dalam salat yang juga harus menutup aurat, itu fasahihu minal madhab wujubu sitru ma ya'ti. Maka menutup aurat yang wajib di dalam salat itu adalah sebagai berikut. Seperti cara pembagiannya menurut pendapat Hanafi kemarin, yaitu dimulai dari auratur rajul fis shalah. Auratnya orang laki di dalam salat itu mungkin di sini agak sedikit beda dengan pandangan-pandangan yang lain. Maliki mengetengahkan begini. Auratnya orang laki di dalam salat itu ada dua kategori, yaitu aurat mughalladah dan aurat mukhaffafah. Aurat mughalladah itu kalau menurut Maliki hanya aurat mughalladah yang harus ditutup bagi orang laki-laki. Hiyal mughalladatu faqat. Mana yang disebut aurat mughalladah itu? Mughalladah itu artinya aurat berat. Itu adalah huwas sau'atani, adalah kemaluan. Itu disebut mughalladah. Ini yang wajib ditutup menurut Maliki, mengangkat tentang auratnya orang laki di dalam salat. Dipertegas wahuma minal muqaddami adz-dzakaru ma'al unthayain. Kalau dari depan itu adalah dzakar disertai buah dzakar. Nih, bagi laki-laki ya, itu kan kemaluan itu. Wa minal muakhir, kalau dari belakang, ma bainal alyataini, yaitu apa yang di sekitar kedua pantat. Ini disebut aurat mughalladah, aurat berat. Jadi untuk salat bagi orang laki ini yang harus ditutup. Jadi fayajibu i'adatus salati fil waqti limaksyufil alyataini faqat. Karena wajiblah
mengulang sholatnya segera apabila terbuka kedua pantat itu. Ini menurut Maliki. Au maksyuful ana, atau terbuka rambut kemaluan. Kalau sampai nampak, itu segera mengulangi sholatnya, dianggap batal. Falaisal fakhdu auratun indahum. Ini yang beda dengan pendapat yang lain. Maliki mengatakan paha orang laki itu tidak termasuk aurat. Paha ini. Kalau Hanafi kemarin paha ini masuk aurat. Pendapat yang lain juga gitu. Maliki paha tidak masuk aurat. Jadi aurat yang berat itu di sekitar dua pantat dan kemaluan itu. Ini pandangannya. Wa innama sawatani faqat. Sehingga yang disebut aurat itu buat orang laki yaitu dzakar dan buah dzakar itu saja. Di sekitar itu. Paha enggak masuk. Oh, ini ya. Ini makanya mungkin gini ada di dalam dunia ini ya. Ada orang sepak bola pahanya ketok, enggak mau buat laki-laki ngono. Pandangannya Maliki. Di dalam sholat itu yang ditutup walaupun ini ya, yang ditutup itu adalah di sekitar dua kemaluan dan dua pantat. Paha tidak masuk. Hadirin para jamaah, alasannya dasarnya li hadis Anas, berdasarkan hadis Anas yang menuturkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibar hasarul izaro an fakhidihi. Ini dituturkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibar hasarul izaru an fakhidihi. Nabi pada perang Khaibar itu terkoyaklah kain izar, kain sarung Nabi dari pahanya. Hatta ini katanya Anas bin Malik, sampai saya la anduru ila bayadi fakhidi, betul-betul melihat putih pahanya Nabi. Tersingkap ini Pak. Pada waktu perang Khaibar, tadi kainnya itu terbuka dari paha ini sampai Anas bin Malik memperhatikan paha Nabi yang putih itu kelihatan. Sehingga saya, katanya Anas, la anduru ila bayadi fakhidihi. Benar-benar melihat begitu warna putihnya paha Rasulullah gitu. Ini hadis rawahu Ahmad wal Bukhari. Jadi melihat hadis ini, ya, maka menurut Maliki paha tidak termasuk aurat bagi orang laki. Karena Nabi pernah tampak auratnya gitu. Tampak pahanya gitu. Ini dikuatkan hadis yang lain dari Aisyah. Tadi dari Anas bin Malik. Dari Aisyah menuturkan gini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana jalisan kasyifan an fakhidihi. Suatu hari Nabi itu duduk tampak pahanya. Katanya Aisyah. Fasta'dana Abu Bakrin fa'udina lahu. Abu Bakar minta izin mau masuk ke ruang Nabi. Itu diizini. Wa huwa ala hali, Nabi tetap dalam kondisi kelihatan pahanya. Kemudian summa ta'dana Umar fa'udina lahu. Wa huwa ala hali. Setelah Abu Bakar masuk, Umar juga gitu. Ini ada beberapa tamu ya. Umar masuk ke dalam ruang Nabi. Nabi juga masih tampak pahanya. Umar masuk. Summa sta'dana Utsman fa arkha alaihi siyabahu. Baru kemudian Utsman masuk, Nabi menurunkan pahanya. Ini menurunkan kain pahanya ini. Menutup pahanya. Menurunkan pakaiannya, ditutup. Nah, ini ditangkap, menguatkan hadis tadi, padahal itu duduk-duduk di rumah, tidak dalam kondisi perang. Para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut madhab Maliki, ya, auratnya orang laki itu
Di atas paha tadi itu, ya, paha tidak masuk. Hanya di sekitar dua pantat. Yang paling pokok disebut auratul mughalladhah, aurat berat, aurat besar, itu dua kemaluan itu. Ini pandangannya Maliki. Kemudian yang kedua, auratul amah. Kalau tadi auratnya orang laki, ini sama cara mengurainya ya, urutannya itu seperti kemarin Hanafi. Yang kedua itu auratnya budak perempuan. Itu adalah auratnya budak perempuan itu, yaitu dua kemaluannya bersama dua pantatnya itu. Berarti sama dengan laki-laki. Ini perempuan tapi budak, ya. Sehingga faidang kasyafa minha syai'un min dalik au kasyafat fakhdan kullahu au ba'duhu a'adat abadan fil waqti karrajul. Apabila terbuka sedikit dari aurat yang disebut tadi ya, yaitu dua kemaluan ya, muka dan belakang serta kedua pantatnya, kalau kelihatan sedikit maka harus diulang sholatnya segera, sehingga budak perempuan itu karrajuli, auratnya seperti laki-laki di dalam sholat. Ini ya, ini padahal perempuan. Kemudian kalau tampak sedikit saja batal sholatnya, harus diulang. Wa waqtul i'adati fid duhri wal asri lil isfirar. Waktu mengulang asal masih di waktu, yaitu kalau duhur asar selama isfiror, selama matahari menguning, kekuning-kuningan, itu waktu mengulang, bukan besok, bukan. Wa fil maghrib wal isya al-lailu kullu. Kalau mengulang sholat maghrib dan isya, malam itu semua. Jadi selama malam itu ngulangi, karena tadi terbuka sedikit auratnya. Nih, terbuka sedikit auratnya, aurat mughalladhah itu ya, masya Allah. Ini bagi orang laki dan budak perempuan. Wa fis subhi litulu'i syamsi. Kalau mengulang sholat subuh itu sampai tulu. Kalau siang sudah ada. Ini kesempatannya untuk mengulang sholat yang dianggap batal. Ini keterkaitan dengan menutup aurat di dalam sholat. Ini pandangan Maliki. Yang ketiga, auratul hurratil mughalladhah. Auratnya perempuan yang bukan budak, yang berat. Aurat beratnya bagi perempuan merdeka ya, bukan budak. Itu, ini pandangannya Maliki, jami'ul badni ma'ada sadra wal atrafi minar ru'si wal yadaini warijlain. Semua badannya ini. Kalau perempuan ya, dalam sholat ya, auratnya itu adalah semua badannya, perempuan yang bukan budak, kecuali dada, terus bagian pinggir kepala, dua tangan dan dua kaki, sehingga dari sini pangkal paha seperti ujung jari, itu pengecualian, tidak dianggap aurat bagi perempuan yang merdeka ketika sholat. Oh, jadi melihat ini ya, dalam sholat Maliki itu longgar, Pak. Karena yang disebut aurat itu hanya aurat yang berat-berat. Itu yang dinamakan aurat. Tadi seperti laki dan budak, itu tok paha tidak masuk, bayangkan ya, yang harus ditutup dalam sholat. Kalau perempuan, itu yang dianggap mughalladhah itu adalah kecuali dada ini tidak masuk, dada kelihatan tidak apa-apa, koyok ngono ya. Terus bagian kepala, dua tangan dan kaki. Ah, ini ditambahkan wa ma qabala sadru minadh-dhahri kas-sadri. Badan yang searah dari dada, dari punggung itu dihukumi dada. Jadi sebelah sini ya, belakang itu sekiranya searah, sejajar dengan dada, itu dihukumi seperti dada. Sehingga begini,
Fa in kasyafa minal aurati mukhaffafati syai'un min sadriha au atrafiha walau dhahru qadami la batina a'ada fil waqti daruri sabiq. Walaupun ini untuk perempuan ya, perempuan yang bukan budak, andaikan perempuan ini terbuka aurat mukhaffafah sedikit. Jadi ada dikenal aurat mughalladah dan aurat mukhaffafah. Aurat mughalladah itu adalah semua badan tubuhnya kecuali dada, terus pojok-pojok dari kepala, ya, 2 tangan, 2 kaki itu dianggap aurat mukhaffafah. Namun kalau perempuan, bila sedikit aurat mukhaffafahnya ini seperti dada, terus sebagian dari ujung-ujung kepala dan itu tampak, maka disuruh ngulang sholatnya di waktu daruri, waktu emergensi. Ini kalau perempuan ya. Ini. Jadi walaupun itu aurat mukhaffafah, waktu mengulangnya seperti tadi. Untuk zuhur dan asar sepanjang belum habis matahari, masih nguning itu masih boleh ngulang. Untuk isya dan maghrib malam semuanya itu bisa untuk waktu mengulang. Sedangkan untuk ngulangi subuh sampai tulu, bukan sampai zuhur begitu. Nah ini hada bin nismatil lisholah. Keterangan di atas itu mengangkat tentang aurat laki, budak, orang perempuan merdeka yang seperti itu tadi bin nisbati li sholat, dihubungkan dengan sholat. Jadi kalau sholat itu, kalian melihat ini ya, agak ringan ya. Sholat itu menurut Maliki agak ringan. Menutup auratnya, nggak seketat yang lain gitu ya. Tapi kebalikannya nanti kalau melihat di luar sholat itu Maliki ketat, sehingga dikatakan amma bin nisbatil ru'ya was sholat aidon fayajibu. Baik itu melihat dan sholat sama-sama wajib, aurat harus ditutup gitu ya. Kemudian amma auratul hurra amamal mar'a ukhra, itu muslimatan au kafiratan fahiya lirru'yati ma baina surra wa rukba. Sehingga auratnya perempuan merdeka yang bukan budak di hadapan perempuan yang lain, baik muslimah maupun perempuan non muslimah, orang kafir, itu boleh dilihat itu ma baina surra wa rukba. Yang dianggap aurat itu adalah antara pusar dan lutut. Ini tidak boleh dilihat. Kalau sesama perempuan, itu untuk dilihat ya, untuk dilihat sesama perempuan, atau baik itu orang perempuan itu muslimah maupun non muslimah. Jadi melihat sini-sini boleh, melihat sini boleh. Yang tidak boleh dilihat antara pusar sampai lutut. Ini harus ditutup. Ini untuk dilihat. Ya. Kama yajibu alal hurrati amama rajulin arjanabiyin, sebagaimana wajib bagi perempuan yang merdeka menutup aurat itu di hadapan laki-laki lain yang disebut rajulin ajnabin, itu laki-laki yang bisa menikahi dia, bukan mahram. Itu disebut ailaisa bimahramin, itu sitru jami'al badani khairul wajhi wal kaffain. Kalau untuk dilihat perempuan yang merdeka ini ya bukan untuk sholat, di luar sholat, maka auratnya di hadapan orang lain yang bisa menikahi dia, yaitu berarti bukan mahramnya, semua badannya kecuali muka dan 2 telapak tangan. Ini kalau ininya kelihatan kan haram gitu ya, masya Allah, nggak boleh dilihat, harus ditutup. Amma huwa falaysa bi aurat. Muka dan telapak tangan keduanya ini bukan aurat. Ya.
Sama dengan pendapat Hanafi, ya. Wa in wajaba alaihi sitruha li khaufil fitnah. Namun bila sampai menimbulkan fitnah, wajib menutup. Ini Maliki. Jadi kalau ada perempuan kiranya, wonge kok ngene, wong laki-laki ini ya, dirasa mengkhawatirkan timbul fitnah, muka harus ditutup, pakai cadar, akhirnya. Termasuk dua telapak tangannya. Walaupun kedua ini bukan aurat. Nah, ini ya, melihat ini aurat perempuan yang merdeka. Kalau sholat ringan tadi kan, tapi begitu di luar sholat berat. Ya, yang mukhaffafa ini dianggap berat, harus ditutup. Bila di luar sholat menghadapi orang lain, ya, orang laki yang bisa menikahi dia, yaitu yang bukan mahramnya. Para jamaah, ini komentar yang diberikan madhab Maliki. Jadi dari sini yatabayyanu min dalik, dari uren tadi jelas bahwa annal aurata fir rajul wal mar'ah bin nisbati lis shalah, aurat orang laki nih dan perempuan kalau dihubungkan dengan sholat itu ada gini, mukhalladah dan mukhaffafa, ada dua ya. Ada aurat berat dan aurat ringan. Jadi gitu. Sedangkan aurat berat menurut Maliki bagi orang laki itu kemaluannya tadi, yang depan dan yang belakang. Yang depan itu halqatud dubur, lubangnya dubur itu dianggap aurat berat. Wal mukhaffafa, yang ringan bagi orang laki, mazada ala sau'ataini, yang lebih dari dua kemaluan itu. Mana? Mimma baina surra war rukbah, yaitu tempat di antara bagian lutut dan bagian surra, ini bagian pusar dan lutut. Ini disebut aurat mukhaffafah. Ini ya, bukan laki-laki. Sing mughalladah itu mepet. Sehingga koyo Tarsan iku pakaian nih. Kalau itu pakaian mughalladah cuma segini. Paha kelihatan enggak apa-apa. Ini buat laki-laki. Ini pandangannya Maliki. Karena paha tidak termasuk aurat buat laki-laki. Kemudian untuk perempuan, ya, untuk budak sama, ya, untuk budak sama dengan laki-laki. Sedangkan wal mukhalladah lil hurra, aurat berat bagi perempuan yang bukan budak, jami'u badniha ma adal atrab was sadri wa mahadahu minad duhri, yang dianggap berat, aurat berat bagi perempuan merdeka. Sekarang tidak ada budak ya, semua merdeka ini. Itu adalah semua badan tubuhnya, kecuali kaki, tangan, dada, dan bagian belakang yang searah dada. Kecuali itu yang tidak dianggap aurat berat. Wal mukhaffafa, sehingga yang disebut mukhaffafa bagi perempuan merdeka semua badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ya kita bisa melihat wawasan perbandingan menunjuk batasan aurat di dalam sholat. Faman shalla makshufa syai'in minal auratin mughalladah ma'ad dzikri wal qudrati ala rajih walau bisyira'in au i'aratin batalat sholatu. Apabila sedikit ya terbuka dari aurat mughalladah, ya, maka apabila dia ingat terbuka itu dan dia mampu untuk menutupnya, kemampuan itu bisa dengan pakaian beli maupun pinjam, tapi kok dibiarkan, batal sholatnya.
Kalau ingat, terbuka. Ini sedikit terbuka yang mughalladhah tadi, tapi dia tidak berupaya menutupnya, maka batal sholatnya. Wa yu'idu abadan alal masyhur. Dan dia disuruh mengulang sholatnya yang dikerjakannya tadi. Dianggap batal. Kelihatan sedikit. Kemudian waman shalla maksyufa syai'in min auratil mukhaffafah. Kalau ada orang sholat terbuka sedikit dari aurat ringannya, la tubtilu sholatu, tidak batal sholatnya. Yang semutan batal sedikit tanpa aurat mughalladhah. Tadi mughalladhah laki perempuan ya, begitu tahu. Para jamaah, wa in kana kasfuha makruhan wa yuhramun nadru, walaupun ketika tampak aurat mukhaffafah ya, baik laki maupun perempuan, itu dianggap makruh, tercela, tapi haram dipandang. Ya ngono ya. Seperti orang laki-laki ya sholat, pahanya kelihatan, itu tidak batal. Tapi melihat paha tidak boleh. Melihat ini tidak boleh. Kalau buat sholat makruh, kelihatan tadi. Ini yang mukhaffafah. Hadirin para jamaah, sehingga itu hanya cuma makruh tapi haram dilihat. Ya, aurat mukhaffafah itu walaupun mukhaffafah itu tidak boleh dilihat. Nih, nek buat sholat sih boleh, gak batal. Hanya makruh. Sehingga walakin yustahabu liman shalla maksyufal auratil mukhaffafah ayyu'ida sholati fil waqti daruri. Hanya dianjurkan, bukan diharuskan. Bukan wajib mengulang sholat, dianjurkan ngulangi sholat. Sunnah dianjurkan ya, tidak diharuskan. Karena kalau kelihatan aurat mukhaffafahnya itu makruh, tapi kalau dilihat orang bisa melihat itu haram. Jadi keawaringan daripada di luar sholat. Dalam sholat auratnya ringan gitu. Yang harus ditutup yang berat-berat. Ini komentarnya Maliki. Hadirin para jamaah, sekarang wa yuhramun nadru lil aurat walau bila laddah. Sekarang dilarang memandang aurat. Ya. Walau bila laddah, walaupun tidak sampai melezatkan, tidak sampai nikmat melihatnya. Idza kanat ghairu masturo, apabila aurat itu sampai tidak tertutup. Ya, ketok ditelok ngene, walaupun tidak sampai itu haram. Set ngene itu haram. Kalau dilihat ya, masya Allah. Ini ya. Amman nadharu ilaihima masturun fa huwa jaiz. Adapun memandang aurat dalam kondisi tertutup boleh. Karena auratnya ditutup ya, didelok oleh ya. Bi khilafi jassiha min fawqis satir, kecuali bila ngintip dari atas, enggak boleh. Atau ngintip dari bawah enggak boleh. Kalau dilihat dari ini boleh. Kalau ditutup boleh. Kalau kelihatan haram dilihat. Ini kalau melihat ya. Wal auratu bin nisbati ru'ya. Karena itu kalau tadi hubungannya dengan sholat, sekarang ini hubungannya dengan di luar sholat. Ya. Di luar sholat gimana? Lirrajuli ma baina surra war rukbah. Buat laki-laki yang tidak sholat, di luar sholat, auratnya itu antara pusar dan lutut. Ini tidak boleh kelihatan, ya harus ditutup. Kalau sholat tadi cuma mughalladhah ya, paha tidak masuk ya. Tapi kalau di luar sholat malah antara pusar dan lutut, berarti paha ini gak oleh dilihat ngono. Yo. Jadi tekanannya kalau di luar sholat malah ditekankan harus ditutup. Sholat ringan. Ini Maliki. Hadirin para jamaah, walil mar'ati amama rajulin ajnabiin jami'u badniha khairul wajhi wal kafain. Adapun perempuan di luar sholat keliling-keliling ke rumahnya,
maka itu semua badan tubuhnya aurat, harus ditutup, kecuali muka dan dua telapak tangan. Jadi sama dengan pandangan yang lain. Wa amma maharimuha jami'u jasadiha ghairul wajhi wal atraf. Adapun perempuan yang di hadapan mahramnya, di hadapan bapaknya, kakaknya, adiknya yang laki-laki, paman, ya itu mahram semua. Itu semua badan tubuhnya kecuali wajah dan atrop. Atrop itu apa? Kepala, leher, dua tangan, dua kaki. Ini kalau tidak sholat, di luar sholat ya, ibu-ibu atau perempuan itu di hadapan mahramnya itu boleh dilihat kepalanya, boleh. Tangannya dilihat, boleh. Kaki keduanya dilihat, boleh. Ngono ya. Ini, Masya Allah. Ini boleh dilihat. Tapi kalau keluar orang lain, semua badannya harus ditutup. Ya. Kecuali muka dan dua telapak tangan. Illa ayyahshaladdah. Kecuali bila dikhawatirkan menimbulkan rangsangan, ya, lazat, itu walaupun di hadapan saudara-saudara kandungnya yang laki, itu tidak boleh nampakkan kaki, tangan tidak boleh. Kalau khawatir didelok tangannya mulus sampai lezat, tidak boleh, Masya Allah. Ya, sekutu diberukut. Ini ya, ini di luar sholat. Fayuhramu dzalika la liqauni aurat. Sehingga melihat, memandangnya walaupun itu saudara, bapaknya misalnya ya, kalau merangsang haram. Ya, melihat kakinya, melihat kepalanya, ya, lehernya misalnya ya, melihat tangannya gini, ya, haram. Padahal ini bukan aurat di hadapan mereka, di hadapan mahram-mahram. Tapi kalau khawatir menimbulkan lezat, kenikmatan, delok ini enak rek, tidak boleh. Kalau begitu gimana? Ya hati-hati. Walaupun di rumah, ini menurut Maliki, perempuan itu tutup semua, ngono bulian ya. Masya Allah. Ojo dideng-edeng ini. Apa mana ketok pahane. Berhadapan dengan saudara-saudaranya, Masya Allah. Ini biasanya sing nom-nom ngono kadang-kadang. Masih tua-tua kadang ya ini kan. Ini melihat ini lebih ketat di luar sholat malahan. Aurat harus dijaga, sepertinya begitu. Para jamaah, wal mar'atu ma'al mar'ah. Kalau perempuan bersama perempuan atau bersama mahram-mahramnya, itu karrojuli ma'arrojuli, tak ubahnya seperti laki sama laki. Sehingga apa? Mereka perempuan itu bisa melihat apa saja itu kecuali baina surah wa rukbah. Kalau perempuan sama perempuan, delok kene oleh ya. Kecuali pusar sampai lutut tak oleh dilihat. Perempuan sama perempuan. Delok pahamu tak boleh. Walaupun ini walaupun ini ya orang bukan saudara ya, orang lain. Tentu. Itu dihukumi seperti laki sama laki. Auratnya seperti ini. Nah, antara pusar dan lutut yang tidak boleh dilihat kalau sesama perempuan. Para jamaah, inilah sedikit bandingan berkenaan dengan pandangan mengenai menutup aurat di dalam sholat. Kalau Hanafi kemarin dalam sholat itu, bila terbuka seperempat aurat, itu batal. Kalau terbuka sedikit, tidak sampai seperempat aurat, tidak apa-apa. Itu Hanafi. Misalnya kelihatan sininya ya, cuma tik ini tok, kayak tok mulus ini tok, nggak sampai seperempat ya. Seperempat aurat itu ya, itu nggak batal. Tapi nek Maliki sedikit saja kelihatan yang mughalladho batal. Yang mughalladho ya. Kalau yang mukhaffafah selain aurat mughalladho kelihatan, itu makruh saja, nggak batal sholatnya. Hanya sebaiknya mengulangi sholatnya sunnah. Oh no, ini pandangannya ya beda ya. Kalau ukurannya Hanafi itu seperempat ya.
Jadi kalau ini antara pusar dan lutut untuk laki-laki, seperapat yang kelihatan itu berapa kira-kira? Paha situ. Ya, segera ditutup. Nek sedikit ini kelihatan lubang enggak batal. Ini Hanafi. Hadirin para jamaah, sekarang Syafi'i. Saya delok waktu nih. Wah, habis waktunya ini. Kita buka pertanyaan saja kalau begitu ya. Ini Syafi'i, coba Syafi'i ya. Syafi'i itu hampir sama ya. Cara pembagiannya dimulai dari laki-laki. Itu sama dengan Hanafi. Auratnya laki-laki itu antara pusar dan lutut. Baik di dalam sholat, tawaf, di hadapan laki-laki orang lain, di hadapan perempuan mahram. Ini disebut auratnya itu apa? Baik sholat, tawaf, di hadapan laki-laki dan di hadapan mahram, itu auratnya laki itu antara pusar dan lutut. Jadi dilihat sininya gak apa-apa nah. Jadi pakai celana 3/4 ngono wis aman. Sholat pakai ngono yo aman. Sarung sitok dikene aman ya. Tawaf juga gitu ya. Makanya tawaf itu kalau dalam kondisi ihram itu kan pakaiannya ittiba namanya ya. Itu kan diselempang nongen. Tapi nek sholat enggak oleh kan ngono. Itu kalau menurut Syafi'i auratnya laki-laki itu cuma itu. Asal sudah ditutup itu. Antara pusar dan lutut. Ini baik tawaf maupun sholat di hadapan sama lelakinya, di hadapan mahram-mahramnya. Kenapa begitu? Berdasarkan hadis lamma rawal Haris bin Abi Usama an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an qala auratul mu'min ma baina surra ila rukbatihi. Dasarnya ini. Auratnya orang beriman itu yaitu ma baina surra, apa yang di antara pusarnya itu ila rukbati sampai lututnya. Waruwil Baihaqi, ditambah lagi hadis menguatkan dasar ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza zawwaja ahadukum amatahu," yakni abdahu, "fala tandur," yakni al-amatu ila auratihi. Apabila siapa di antaramu mengawinkan, menikahkan budaknya, baik laki maupun perempuan, fala tandur, maka janganlah memandang yaitu budak perempuannya itu ila auratihi kepada auratnya. Waruya fi sitil fakhdi ahadis. Sedangkan tentang menutup paha itu banyak hadis. Ini dasarnya madhab Syafi'i membantah Maliki. Kalau Maliki tadi paha tidak masuk hadis, tidak masuk aurat ya. Maliki. Karena berdasarkan hadis waktu di Khaybar. Rasulullah kelihatan pahanya. Itu katanya Anas kan. Ketika Aisyah Rasul sedang duduk kelihatan pahanya. Abu Bakar datang dibiarkan. Pahanya terbuka. Umat datang dibiarkan. Nah ini menurut Syafi'i paha itu aurat ya. Di dalam sholat maupun di luar sholat. Dasarnya apa? Ini hadis-hadis yang dijadikan dasar bahwa paha itu aurat. Ini menurut Syafi'i ya. Rasulullah bersabda gini, la tubriz fakhidak wala tandur ila fakhidahi hayyin wala mayyitin. Jangan kau tampakkan kedua pahamu, kata Rasulullah. Dan janganlah kamu memandang kepada kedua paha orang yang hidup maupun orang yang mati. Sedang mandikan ya, kudu ditutup pahanya, jangan dilihat. Itu kayak ngono. Apalagi yang paling dekat dengan yang disebut mughalladah menurut Maliki, kemaluan. Paha saja aurat. Ini untuk laki-laki berdasar hadis ini. Ditambah lagi hadis-hadis yang menuturkan ghatti fakhidak fa innal bakhta fa innal fakhda aurat. Ketika Rasulullah SAW berkata kepada Jarhad al-Aslami, Rasul mengatakan, tutup pahamu. Karena paha itu aurat.
Jadi hadisnya banyak. Berkenaan dengan paha laki-laki itu aurat. Sehingga menurut Syafi'i batasannya itu baina surra wa rukbatihi. Ya. Antara pusar sampai lutut. Paha masuk aurat. Dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau Maliki dalam sholat itu yang mughalladah saja. Andaikan kelihatan pahanya, makro saja, gak batal sholatnya. Itu Maliki. Tapi kalau Syafi'i, ada orang sholat pahanya, ini laki-laki yang kelihatan batal sholatnya. Oh, di sini ya. Ini pandangan-pandangan ini. Para jamaah, sehingga pasurratu warrugba laisata minal aura ala sahih. Melihat ini keterangan hadis itu dijadikan dasar. Pusar ini dan lutut itu sebenarnya tidak aurat. Ya. Karena antara pusar dan lutut ini gak aurat menurut Syafi'i. Udel gak aurat, kata udele gak ngopo. Tapi menjaga engko pas nisori titik ku aurat. Nih, lutut ini ya. Ini lutut. Ini ndak aurat. Sing aurat iku ndukure titik ngono. Ya, ndukure titik sampai paha ini aurat ngono. Ya. Nih, oke nih. Karena memahami hadis baina surra war rukbah itu. Hadirin para jamaah, walaupun itu pusar dan lutut tidak masuk aurat berdasarkan hadis-hadis tadi, lakin yajibu sitru syai'in minar rukbah li sitril fakhdi. Tetap wajib menutup ini lutut ini, Pak. Kuatir, Pak, ya kan? Oh, karena dukure titik aurat. Sing lebih aman dilonggarno sampai ini ya. Lututnya ditutup ngono. Oh. Sama dengan pusar ini. Ya. Ini hadis-hadis tadi dijadikan dasar. Walaupun udel pusar ini bukan aurat, kuatir engko nisori titik ketok. Beleter ini yo. Lho orang katokan yo biasa ya kan. Oh, sampai ngono. Sampai bokonge ketok. Iku wis nisore udel iku ya. Allah. Kuatir ngono maka kalau menutup ya ini pusatnya ditutup pisan ngono. Kenapa? Berdasarkan usul fikih ya. Mala yajibu bi ini mala yatimul wajib illa bihi wa huwa wajib. Sesuatu yang wajib harus ditutup tadi, itu tidak akan sempurna kewajiban menutupnya, kecuali dengan batasan tadi maka yang batasan ini harus wajib ditutup pula. Sehingga lebih aman, sabuannya di atas, ini kalau pakai ikat pinggang di atas pusar, ya aman. Kain ini aman wis. Ini juga ya kain celananya, di bawahnya lutut aman. Oh. Sehingga lututnya juga tertutup. Karena mengkhawatirkan. Hadirin para jamaah, baik kita waktu keterbatasan, ini sudah siang, ini sudah tuluk. Untuk sementara sampai di sini kita belum mengangkat auratnya perempuan merdeka menurut Syafi'i. Setelah itu nanti Hambali ya kita jadikan satu. Hambali itu biasanya hampir sama dengan Syafi'i. Kita buka pertanyaan kalau ada yang bertanya, silakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, masalah batasan tentang aurat laki atau perempuan itu maksimum umur berapa dan minimum berapa? Kadang-kadang kan yang kelihatan di luaran atau di daerah-daerah itu seenak membuka aurat terutama wanita. Padahal belum begitu tua juga seenaknya pakaian. Batasnya gimana? Tolong diterangkan. Baik. Ya. Para jamaah yang diwajibkan sholat itu umur berapa? Balik kan? Ini kita angkat wajib menurut aurat merupakan syarat sahnya sholat. Ini kan
Hubungannya kan gitu, korelasi kita bahasan ini adalah syarat sahnya sholat itu adalah nutup aurat. Karena ditanyakan, ini auratnya orang sampai berapa ini? Sekarang kalau ditanyakan gini, yang diwajibkan sholat itu orang yang bagaimana? Balik kan, ya kan? Anak-anak tidak wajib sholat, ya. Ya. Anak-anak tidak wajib sholat kan? Berarti ketentuan batasan tadi itu orang balik, orang dewasa yang sudah kena hitop sholat. Maka nanti akan dibahas di sini haddu auratis soghir was soghiro. Batasan aurat anak kecil yang laki dan perempuan. Dari umur ke umur yang belum balik. Nggih, Pak. Ini ada tersendiri kaplingnya ya. Oh. Kalau yang dibahas di sini tadi itu orang yang sudah balik yang dikena khitab kena beban kewajiban sholat. Sehingga batasan-batasan tadi itu adalah orang dewasa, orang balik, sudah balik. Maka nanti ada kaplingnya sendiri, auratnya anak laki yang masih belum balik. Dan juga auratnya, yang disebut auratnya anak perempuan belum balik. Itu yang paling ketat Syafi'i. Anak perempuan, ini hanya bocoran ya. Balita itu sudah harus dipakai busana muslimah. Pendapat Syafi'i itu. Yang paling ringan itu ya, Maliki dan Hambali nanti. Sehingga arek TK itu ya, wedok misalnya masih di rocking ini, cekak ini, rok mini, gak apa-apa. Karena belum balik. Ini nanti ngono. Terus kalau Syafi'i, walaupun TK, PAUD, itu untuk anak perempuan, itu semua tubuhnya kayak dewasa. Kudu dipakai busana muslimah. Ini perbedaan-perbedaannya ya, coba Masya Allah. Ini nggak dalam sholat, karena anak kecil nggak sholat, Pak, ya kan? Ini kan? Anak kecil kok dikon nyanyi-nyanyi, nanggone mall, ngono mau kan? Ditonton, kok mau. Ini, yang perempuan kudu busana muslimah, walaupun balita. Itu paling ketat Syafi'i. Di Indonesia ini katanya madhab Syafi'i, tapi iya, aduh, arek TK delewer ngono. Katokan tok, wedok-wedok, masa ini bahaya ini. Apalagi sampai di bawah 5 tahun, ini mengundang gak karuan nanti. Ini nanti akan dibahas sendiri, Pak. Ya, ini kaplingnya ada ini. Tunggu sebentar lagi, Masya Allah. Ya, anak kecil nggak sholat, Pak. Ya, ini nggak kewajiban soalnya. Ini berarti aurat yang di luar sholat. Nah, kita fokusnya ini apa tadi? Hubungannya dengan sholat, syarat sana sholat menutup aurat. Berarti ini aurat apa tadi yang dikemukakan? Aurat orang yang sudah balik yang sudah diwajibkan sholat. Tapi diangkat pula aurat itu di luar sholat. Biar tak nyambung, biar tahu. Tidak hanya aurat itu untuk sholat tok ngono akhirnya ya. Nih malahan kalau Maliki di luar sholat itu lebih ketat, Masya Allah. Ya, di luar sholat lebih ketat ya. Hatta di dalam rumah mahram-mahramnya jika sampai dikhawatirkan mengundang syahwat delok anake dhewe, itu anaknya kudu pakai busana tutup kabeh ngono. Enggak boleh kelihatan kakinya. Pas ada saudaranya yang enggak pernah ketemu, misalnya dari luar kota ya, tepak rono delok adik mulus-mulus misalnya. Itu walaupun itu ini di hadapan pandangannya itu bukan aurat. Kalau dirasa menimbulkan syahwat, menimbulkan tutup aja. Itu preventif. Nah, ini sampai dukun Maliki lebih ketat malah. Apalagi orang lain kan, waduh. Ya, enggak boleh kelihatan kaki, enggak boleh. Kecuali muka dan telapak tangan ya. Bahkan tadi diterangkan, ini bukan aurat, tapi bila sampai menimbulkan fitnah, tutup juga muka. Ya, ini Maliki. Di luar sholat ini. Gimana? Pakai cadar, wajib. Ya, wajib.
Kaos tangan. Kalau ini mulus selalu ini menimbulkan fitnah, pakai kaos tangan. Kofas namanya. Oh, di situ. Oh, ini Pak Yongono ya sebelum diangkat kan? Ya, itu tadi bocoran sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukaffi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a. Rabbana zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wardina warda 'anna. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dinina bid dunya wa 'ala dunya bit taqwa wa 'ala taqwa bil 'amal wa 'ala al 'amal bit taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.